Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amiruna fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala nami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja shafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal a'immati rasidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din, khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab al-imam al-syekh Ibrahim bin Ismail az-Zannusi. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Jalibah li kulli khair, dafi'ah li kulli sar, hasilah li kulli maqsud, mani'ah li kulli bala. Wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita ta'lim yang terjemahan halaman 68 yang kita bunyinya di bawah garis ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama nafaqaha Abu Hanifah bi kasratil mutarahati wa mudzakarati fi dukkanihi hina kana bazzara. Fa bihadza yu'lamu anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Wa kana Abu Hafsin al-kabiru yaktasibu wa yukarriru uluma. Fa in kana la budda li talibil ilmi min al-kasbi linafaqati ibtiyarihi wa ghairihi fal yaktasib wal yukazzib wal yukarrim wa la yaksa. Wallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنما تفقه أبو حنيفة بكثرة المطارحة والمذاكرة في دكانه حين كان بزازا فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه يجتمع مع الكسب وكان أبو حفص الكبير يكتسب ويكرر العلوم فإن كان لا بد لطالب العلم من الكسب لنفاقة عياله وغيره فليكتسب وليقرر ولا يكسب wa innama dan hanya saja tafaqaha Abu Hanifah menguasai ilmu fikih akan Abu Hanifah bahwasanya Abu Hanifah itu memahami menguasai ilmu fikih bi kasratil mutarahati wal mudzakarati dengan sebab banyaknya al-mutarahati yaitu bertukar pikiran wal mudzakarah dan juga karena banyak dan seringnya bermuzakarah berdiskusi. Jadi Abu Hanifah dia menguasai ilmu agama khususnya ilmu fikih selain daripada keuletan beliau untuk belajar, kesungguhan beliau untuk belajar, beliau juga salah satu di antara sebabnya mendapatkan kemudahan pemahaman ilmu itu adalah dengan sebab bikasrotil mutarahati, yaitu dengan banyaknya bertukar pikiran wal mudzakarah dan juga berdiskusi. Di mana diskusinya fi dukanihi, yaitu di warungnya, ya di tokonya, hina kana bazaza, ya ketika dia berjualan kain. Jadi sambil dagang sambil apa? Ngaji. Ada nggak kita begitu? Hah? Allahu Akbar, ya. Jadi ternyata tidak menghalangi itu semua. Sambil dagang, ternyata Imam Abu Hanifah, Masya Allah, ambil dagang itu ketika lagi pembelinya nggak ada, lagi kosong, kemudian dia tidak sia-siakan waktunya itu untuk apa? Untuk berdiskusi ilmu. Ya dengan orang, banyak mutolaah, banyak mudzakarah. Kitabnya Masya Allah dia manfaati itu di waktu-waktunya itu, nggak disia-siakan waktunya itu. Jadi kadang-kadang nggak bisa diterima juga. Emang kenapa ente nggak ngaji? Sibuk kan nih kerja. Ente ngapa nggak ngaji? Apalagi aneh dagang dari pagi tuh. Ternyata ngaji di toko bisa, di kantor bisa. Dulu tuan guru, ya. Hadratus Syekh almarhum al-Maghfurlah Allah yarham Muallim Syafi'i Hadami, beliau tuh kerja di RRI Radio Republik Indonesia. Beliau tuh kerja dalam waktu yang kosong dia gunain, dia mutolaah kitab, dia baca kitab, dia banyak menghafal, begitu, Masya Allah, di waktu-waktu yang kosong. Kalau kita kan enggak, kosong juga waktunya, papa catur,
Sambil nungguin pembeli kita main apa? Main catur, main ini. Tapi tidak dengan Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama kita. Dilihat tuh kesungguhannya. Walaupun sambil bekerja, sambil berdagang, sambil berusaha, ternyata himmah, semangat untuk belajar dan menuntut ilmunya enggak kendor dia. Tetap dia belajar, Masya Allah. Biar kata hujan, ngaji apa kagak kira-kira? Tetap ngaji. Ya, astagfirullahaladzim. Perlu itu semangat yang seperti itu. Nah, ini dikabarkan oleh pengarang, dituliskan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Az-Zannusi dalam kitab ini. Apa kata beliau? Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah, dan bahwasanya ya menjadi ahli fikih, memahami ilmu-ilmu fikih akan Abu Hanifah itu disebabkan bikasratil mutarahati wal mudzakarah, yaitu dengan banyaknya berdialog, banyaknya berdiskusi, fit dukanihi hina kana bazzaza, di warungnya, di tokonya ketika beliau sambil berdagang, yang ketika berdagang kain. Fa bihadza yu'lamu anna tahsilal ilma. Jadi dengan ini bisa disimpulkan katanya, anna tahsilal ilma, bahwasanya menuntut ilmu itu ya ilmu fikih, baik ilmu yang lainnya maupun ilmu fikih, anna tahsilal ilmi wal fikhi, bahwasanya dapat didapatkan itu ilmu, yakni ilmu dan ilmu juga fikih itu bisa dilakukan itu ia jatami'u ma'al kasbi, sekalipun dia dalam keadaan bekerja, sekalipun dia dalam keadaan berusaha, baik itu dia bekerja ataupun dia berdagang, ternyata ia jatami'u ma'al kasbi, ilmu itu bisa didapatkan ketika kita melakukan hal yang seperti itu ya, sekalipun dia dagang, artinya tidak mengganggu tuh. Dan ulama-ulama kita emang dagang banyak ya, dagang kain itu, dagang macam-macam kan, semua dagang itu ya. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadali itu dagang, ulama-ulama kita banyak yang dagang-dagang itu semua, Masya Allah. Buya Abdurrahman Nawi kalau dia cerita tuh ya, dia dagang. Jadi kalau mau ngaji dagang dulu, ngaji belum jam berapa nih, jam 9 udah dari beduk subuh dia keluar, dia dagang dulu, dagang kain gitu ya. Kemudian udah waktunya dia tinggal dulu, berangkat, ntar pulang dia ini lagi, dagang lagi. Al-Walid Kiai Haji Muhammad Shalih Zawawi kalau mau ngaji itu ke Tenabang, Jamiatul Khair, udah dia berangkat pagi-pagi dulu, naik kereta turun di Palmerah sana. Kemudian kan banyak orang nurunin apa namanya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu tuh di Palmerah, misalnya diambil ya, dibayarin, dia dagangin dulu, udah baru dia berangkat ini apa namanya, belajar ngaji. Masya Allah, begitu yang dilihat tuh kesungguhannya itu, Allah nilai kesungguhannya sehingga akhirnya Allah kasih kemudahan dalam menuntut ilmu. Makanya ilmu-ilmunya berkah. Kenapa? Karena dilandasi dengan itu. Kalau kagak ikhlas banget mah, kayaknya mah kalau habis dagang begitu ngaji apa kagak kira-kira? Hah? Iya. Tapi karena kesungguhannya, keikhlasannya, dia korbankan waktu-waktunya itu. Biarin dah, apa-apa, gua ngaji dulu, gua usaha dulu supaya bisa, karena dia tahu untuk mendapat ilmu itu nggak gampang, nggak mudah, biayanya mahal, harus beli buku, harus beli kitab, harus beli ini, begitu nggak? Iya. Itu makanya dilakukan kerja dia, walaupun harus mau kerjanya itu nungguin. Dulu ada orang main tenis lapangan tuh ya, kalau bolanya ini kan suka ada yang jagain nggak? Iya, ada yang jagain, itu pungutin, dikumpulin lagi, ntar dikasih, begitu lagi ngejar bola ke sana. Itu yang dilakukan oleh Muallim Syafi'i Hadzabi ya, sambil di waktu kosong itu dia lakukan sama dia, dapat duit, dikasih upah untuk yang kayak begitu, dikumpulin ya, dia kumpulin, dia beli kitab, dia buat sedekah buat guru, dan Masya Allah ya, pantas kalau ilmunya pada apa, berkah, manfaat ilmunya gitu, Masya Allah ya. Jadi katanya fabihadza, maka dengan ini kata
dengan lihat bagaimana Imam Abu Hanifah itu bisa mendapatkan ilmu, pemahaman ilmu fikih. Ternyata beliau banyak bermuzakarah dan bermutaharah, banyak berdialog, berargumentasi, berdiskusi gitu kepada kawan-kawannya fiddukanihi, di warungnya, di tokonya itu ketika dia sambil dagang. Ini katanya cukup menjadi dasar, katanya anna tahsilal ilmi, bahwasanya akan mendapatkan ilmu itu, wal fikhi, dan juga mendapatkan ilmu fikih itu, yajtami'u ma'al kasbi, adalah dengan menghimpun daripada belajarnya itu dengan usaha, ya. Jadi bisa, nggak ada alasan, berarti tetap bisa. Bagaimana tergantung kesungguhan orang itu. Wa kana Abu Hafsin al-Kabiru yaktasibu wa yukarrirul uluma. Begitu juga katanya adalah Imam Abu Hafs yang hebat itu, bekerja beliau sambil apa? Wa yukarrirul uluma, bekerjanya sambil mengulang-ulang akan ilmu-ilmunya. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi, katanya. Jadi apabila, ya, jikalau adalah tidak boleh tidak itu bagi orang yang menuntut ilmu, minal kasbi, daripada harus bekerja, linafaqati iyalihi, dan juga untuk mencari nafkah buat keluarganya, wa ghairihi, dan lainnya, ya. Fal yaktasib, maka hendaklah dia harus berusaha, wal yukarrir wala yaksal, dan juga harus mengembalikan itu, mengulang-ulang kembali pelajarannya, dan jangan bermalas-malasan. Gitu, cukup dah. Jadi satu semangat buat kita seharusnya untuk jangan jadi lemah semangat kita, kendor kita, jadi enggak ngaji gara-gara kita dagang, gara-gara kita usaha, gara-gara kita bekerja. Enggak, jangan. Ini sudah dibanyak dikasihkan. Ternyata ilmu bisa kita dapatkan, ilmu bisa kita hasilkan. Anna tahsilal ilmi wal fikhi yajtami'u ma'al kasbi, walaupun berbarengan dengan usaha. Bisa nggak dapat? Bisa. Ternyata berbarengan dengan dagang, bisa tidak? Bisa. Tinggal bagaimana cara mengaturnya kita, ya. Cara bagaimana cara kita mengatur waktunya dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kita bisa mendapatkan, dan justru itu yang mendapatkan pahala dan ganjaran lebih besar. Sebab katanya ada hadis di sana mengatakan inna izamal jaza ma'a izamil bala. Gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sana inna izamal bala, ya, inna izamal jaza ma'a izamil jaza bala. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala dari Allah itu, besarnya ganjaran pahala Allah, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ma'al izamil balai, itu tergantung daripada besarnya ujian yang dia terima, yang dia lakukan, ya. Besarnya pahala dari Allah itu tergantung besarnya ujian yang dia lalui. Semakin besar ujiannya, maka semakin apa? Besar pula pahala dan ganjarannya. Beda ngaji di waktu terang sama di waktu hujan, beda nggak? Beda. Pahalanya gedean yang mana? Ya tergantung juga sih. Tapi secara hakikatnya pasti lebih besar orang yang apa? Yang lebih besar daripada yang di waktu hujan. Iya, karena di waktu hujan tantangannya lebih berat, ujiannya lebih berat. Masya Allah, lebih berat. Yang begini malam-malam begini hujannya begini lagi. Kira-kira yang enak apa ini? Iya, yang enak apa? Tidur. Kita yang enak. Nah, tapi kita lawan itu. Ujian itu, cobaan itu kita lawan. Nah, disitulah katanya inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan ganjaran Allah ma'a idzamil bala,
itu tergantung daripada besarnya ujian yang kita dapatin. Semakin besar ujiannya, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan. Ya, diperlukan kesabaran yang kuat, kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan ibadah di waktu ujian yang begitu banyaknya, masya Allah. Ya. Nah, jadi begitu. Wal falyaktasib fa in kana la budda li talibil ilmi, maka ya bahwasanya adalah la budda li talibil ilmi, tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, ya, minal kasbi. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ya tetap dia harus kasbi, usaha. Mau dagang kek, mau kerja kek, mau usaha apa saja, ya. Linafaqati iyalihi, untuk menafkahkan istrinya, keluarganya. Ya, tidak ini wa ghairihi, atau yang lainnya. Harus tuh buat kita yang menuntut ilmu itu. Falyaktasib, maka hendaklah dia bekerja, berusaha. Wal yuqarrir, dan juga bukan hanya bekerja tapi dia mengulang-ulang. Wala yaksal, dan jangan bermalas-malasan katanya. Gitu, ntar nazom-nazomnya, apa namanya, kaidah-kaidah dari yang kita dapatkan itu kadang-kadang kita gunting dulu, kita tulis, kita gunting. Kalau kita pakai motor, kita taruh tuh di inian, tempelin di apa namanya, di depan itu sepeda motornya itu, speedometernya itu kita tempelin itu, sambil jalan sambil kita ngapalin. Masya Allah, kayak begitu dulu kita tuh, kita ngapalin sambil jalan. Allahu Akbar, ya gitu. Kemudian jadi katanya fal yaktasib, maka hendaklah dia harus bekerja. Kerja apa saja, ya, tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada usaha yang hina di hadapan Allah. Semuanya mulia di hadapan Allah, ya, selama dia dicarinya itu dengan cara yang halal, dicarinya dengan cara yang Allah redha dengannya. Selama itu, jadi jangan kita pikir bahwa orang yang pakai dasi, yang bintang 2 itu adalah mulia, ini enggak juga, ya. Bisa jadi itu malah justru akan menjadi satu kehinaan buat diri kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ada dosa, Pak, yang nggak bisa dihapus dengan ibadah sholat. Ada dosa nggak bisa dihapus sama ibadah sholat, nggak bisa dihapus sama ibadah puasa, nggak bisa dihapus dengan ibadah haji. Berarti dosa itu besar apa kecil? Berarti besar, ya. Berarti dosa itu besar. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Inna minazunubi zunuban. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, zunuban, ada satu dosa yang sangat besar. La yukafiru habis sholah, di mana dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Wala saum, juga dengan puasa. Walal haji, dan juga dengan haji. Walal umrah, sekalipun juga dengan umrah, dosa itu tidak dihapus, tidak bisa dihapus dengan itu. Tapi dosa itu walakinna, akan tetapi dosa itu bisa dihapus dengan letih dan lelahnya dia mencari nafkah, banting tulang, peras keringat, kasar tangannya, hitam kulitnya, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadikan sebab dihapuskan dosa-dosa kita dengan cara yang seperti itu. Subhanallah. Jadi nggak ada yang hina, semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa li sahihil badani wal aqli, ya, uzrun fi tarki ta'allumi wa tafaqquhi fa innahu la yakunu afqara min abi yusufa wa lam ya'nahu zalika min tafaqquhi. Nah, kemudian katanya walaisa li sahihil badani wal aqli uzrun fi tarki ta'allumi, dan tidak ada alasan li sahihil badani wal aqli, bagi orang yang sehat badannya, bagi orang yang sehat akalnya, uzrun, satu alasan fitar kita alumi wa tafakuhi, di dalam meninggalkan belajar ilmu dan juga belajar ilmu fikih. Paham tuh? Tidak ada alasannya bagi orang yang sehat, bagi orang yang sehat badannya, bagi orang yang sehat akalnya, lahir batinnya sehat. Tidak ada alasan bagi orang itu, uzrun, satu alasan, fitar kita alumi wa tafakuhi, untuk meninggalkan belajar ilmu agama dan ilmu-ilmu fikih. Nggak ada alasan tuh. Kalau selama badannya apa? Sehat. Badannya sehat, akalnya sehat, apalagi duitnya
banyak itu. Nggak ada alasan tuh buat orang yang seperti itu, katanya fitar kita alumi wa tafakuhi, untuk meninggalkan belajar ilmu agama dan juga ilmu-ilmu fikih. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusufa, karena tidak ada orang yang lebih susah hidupnya, yang melarat pada saat itu, kata Imam Ibrahim bin Ismail Az-Zannusi, adalah afqara min Abi Yusufa, yang lebih fakir daripada kehidupannya Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf ini orangnya orang susah, tapi ternyata kok dia bisa jadi ulama besar, kok dia bisa menguasai ilmu-ilmu agama, dia bisa memahami ilmu-ilmu fikih yang begitu luar biasa. Padahal kalau bicara miskin, dia orang yang apa? Orang yang miskin. Di sini dibilang la yakunu afqara min Abi Yusuf. Afqara itu isim tafdil. Ya, artinya tidak ada orang yang lebih fakir hidupnya, lebih susah hidupnya daripada Abu Yusuf. Tapi kok dia bisa? Karena ada walam yamna'hu dzalika minat tafaquhi. Tetapi hal yang itu, kefakirannya, kesusahannya, tidak menjadikan sebab dia mencegah dia untuk menuntut ilmu. Enggak. Usaha tetap jalan. Ya, usahanya tetap jalan, kerjanya tetap jalan, dagangnya tetap jalan. Itu dia lakukan semuanya, tapi dia tetap juga punya waktu untuk dia menuntut ilmu, belajar. Masya Allah, Masya Allah. Begitu seriusnya orang-orang terdahulu untuk mendapatkan daripada ilmu-ilmunya. Ya, jadi nggak ada alasannya dah tuh. Badannya sehat, akalnya sehat, ya, semuanya ada, motor ada, semuanya ada, kagak apa? Ada nggak yang begitu tuh? Astagfirullahaladzim. Makanya benar kata Mu'allim Safi Azam, ini kita bisa hadir pengajian begini nih, kalau boleh sujud syukur dah kita, karena ini nikmat luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa. Allah benar-benar sayang banget sama kita. Allah ini sayang, digiring kita ke sini, mau Allah. Kalau bicara capek, Allah tahu nggak kita capek? Hah? Ya iyalah. Masa iya dong? Allah tahu kita capek kerja, capek usaha, capek dagang, capek nganggur. Nganggur capek nggak? Capek juga. Masya Allah, Masya Allah. Bukan nggak tahu, Allah tahu. Capek kita ini itu dan udah, Allah tahu hujan, Allah tahu segala macam, tapi karena Allah sayang, Allah giring kita ke sini. Allah giring kita. Kalau bicara sehat, banyak yang sehat, banyak yang ini, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi walam yamna'hu zalika minat tafaquhi, tapi itu semua tidak mencegah dia untuk tetap menuntut ilmu. Bicara susah, tidak ada orang yang lebih susah dibandingkan Abu Yusuf, kata beliau itu. Ya, kata muallif ini kitab, Masya Allah, kata pengarang kitab ini. Seharusnya kita ambil pelajaran yang kayak begitu. Faman kana lahu malun kasirun fa ni'mal malu salihu lirrajuli salih. Tuh. Faman kana lahu malun, ya, maka barang siapa, katanya, yang adalah badannya itu harta kasirun, harta yang banyak, itu fa ni'mal malu, maka harta yang sebaik-baiknya harta itu, ya, adalah al-malu salihu lirrajuli salih. Itu dimiliki oleh orang-orang yang baik. Itu sebaik-baiknya nikmat, sebaik-baiknya harta yang paling berharga adalah dimiliki oleh orang-orang yang soleh, karena dia bisa memanfaatkan daripada nikmat yang Allah berikan itu. Dia nggak sia-siain, dia nggak sia-siakan itu harta yang diberikan sama dia, Allah titipkan kepada dia, dia nggak sia-siain, dia manfaatin. Ya, manfaatnya harta adalah manfaat yang pakai buat apa? Buat kebaikan kepada jalan Allah. Ya, itu manfaatnya. Jangan sampai nanti kita punya harta di dunia berlimpah ruah, kita banyaknya bukan main, rumah kita sampai berlantai 2, 3, besar, megah, punya mobil, punya ini, punya itu, semuanya kita. Tapi nanti ketika kita meninggal dunia, masuk kita ke alam kubur,
dibangkitkan nanti kita di alam yaumul ba'si, pada hari kebangkitan. Masya Allah, di situ kita menjadi orang yang paling termiskin ternyata, saudara. Kita cari-cari itu. Nanti kan katanya orang yang dibangkitkan itu dari alam kubur, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya ketika dibangkitkan, yang dia cari adalah apa? Harta dia. Mali, mali, aina mali, hartaku, hartaku, mana ya hartaku? Rumah saya mana ya? Rumah saya tuh, ya, yang gede-gede banget itu mana? Semuanya. Mobil saya mana? Mana dicari, ternyata nggak ada semua. Rumah yang dulu dia milikin ternyata sudah hilang, ya, dijual sama anak-anaknya udah. Mobilnya, motornya, semuanya, baju-bajunya nggak ada. Ternyata dia menjadi orang yang termiskin. Dia lihat kita di situ. Lah, dia enak amat itu. Kan dulu dia susah banget di dunia. Rumahnya susah, mobilnya kagak punya, kayaan gua. Sekarang enak amat dia. Punya Nmax, punya Nmax Pak di sono. Ya, dia punya motor, dia punya ini, enak amat. Dia dulu susah, susah-susahnya. Sekarang di sana. Kenapa? Karena kita dulu memanfaatkan harta yang Allah berikan itu. Kita taruh di masjid, kita taruh di musola, anak yatim kita kasih, walaupun gak banyak kita kasih, tapi kepedulian kita itu yang menjadi catatan luar biasa nanti yaumul kiamah. Insya Allah. Nanti itu baru kita dapatkan itu, bukan di sini. Ya, bukan di sini, demi Allah di sini nggak ada. Nanti di sana yang kita isi tuh kotak-kotak itu, yang kita isi, kita bantukan orang itu, insya Allah itu nanti baru kita terasa balasannya. Bukan di sini, balasannya di mana? Di akhirat. Dunia darul amal, laisa darul jaza. Dunia itu tempatnya beramal, bukan tempat minta apa? Balasan. Jangan minta balasan di sini. Minta balasannya nanti di akhirat. Karena al-akhiratu darul jaza, laisa darul amal. Akhirat itu tempatnya mendapatkan balasan, bukan tempatnya beramal. Jadi di akhirat udah nggak ada lagi amal. Jangan ngomongin ngaji di sono, jangan ngomongin sembahyang, jangan ngomongin sedekah, jangan ngomongin baca Quran. Bukan tempatnya. Di sono tempatnya mendapatkan apa? Balasan-balasan. Nih, nanti di sono terasa. Makanya betapa digambarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan saat ini orang-orang yang ada di dalam kubur, yang saat ini berada di dalam kubur, mereka berteriak minta kepada Allah, keluarkan kami dari alam kubur ya Allah, kasih kesempatan kami sesaat saja. Kami pengen sholat ya Allah, kami pengen ngaji, kami pengen sedekah, kami pengen ibadah. Tolong keluarkan kami. Nggak kuat dia dengan penderitaan yang dia alami di dalam kubur. Padahal kubur bukan nanti yaumul ba'ats. Ini baru persiapan alam kubur itu. Tempat pertama akhirat itu adanya di mana? Alam kubur. Kata Nabi, al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah tempat yang pertama di antara tempat-tempat yang ada di akhirat. Nah, karena dia tempat yang pertama, tempat akhirat, berarti hukum akhirat sudah berlaku di dalam kubur. Balasan-balasan sudah bisa kita rasakan di situ. Capek letihnya kita ngaji, entar baru terasa di mana? Di kubur kita. Sebelum kita dapetin di sono, di kubur terasa enak. Alhamdulillah, gua nggak kegelapan. Untung gua sembahyang dulu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat yang gua kerjain jadi lampu di dalam kubur gua. Alhamdulillah. Girang kita. Ternyata gua nggak pernah panas, walaupun katanya sumpek tuh kuburan, ternyata enggak. Kuburan gua terang, kuburan gua sejuk. Kenapa? Ada yang namanya sedekah kita keluarkan. Itu yang akan jadi AC kita nanti.
Ternyata kuburan kita luas, nggak sempit. Kata orang sempit. Kenapa? Karena dulu kita pernah berpuasa di bulan Ramadan. Kita puasa Senin Kamis. Karena puasa yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, akan menjadi luaslah alam kubur kita. Insya Allah. Udah terang. Yang bikin terang kuburan kita apaan? Yang bikin terang? Sholat. Yang bikin sejuk? Sodakoh. Yang bikin luas puasa kita. Ya Allah, udah terang, udah luas, indah, cakep, ada tamannya. Enak gak tuh? Apa yang bikin taman? Ini dia nih. Tadi taman kita indah nanti di sana. Hadir ke majlis ilmu, baru kita nyesel di sana. Ya, jadi oleh karena itu harta yang bermanfaat itu, harta yang paling terbaik, banyak berguna adalah manakala harta itu dipegang bagi orang-orang yang baik. Dia bisa menempatkan harta itu pada tempatnya, enggak lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka dia pun salurkan di jalan yang Allah redha. Insya Allah. Banyak orang itu ada dapat dari yang baik, kemudian dia bisa keluarin kepada yang baik. Dapatnya dari yang baik, keluarinya juga baik. Tapi banyak juga orang dapatnya dari perkara yang baik, dikeluarinya tidak baik. Ada nggak? Dapatnya baik, tapi ngeluarinnya nggak baik. Dapat tuh capek-capek dagang, banting tulang, peras keringat, kerja dia. Pagi, siang, sore, malam, Masya Allah, luar biasa. Dapat gaji, dapat untung. Akhirnya dia gunain main judi, main ini itu. Dapatnya dari yang halal, keluarinnya nggak baik. Tapi ada juga dapat dari yang tidak baik, keluarinnya baik. Dapatnya nggak baik, gitu. Tembus 4 angka, gitu. Bantu anak yatim, sodako buat masjid, ada nggak? Ada juga emang yang begitu. Ya. Orang korupsi ini itu, Masya Allah. Makanya ada orang-orang tuh yang begitu kekehnya dia, begitu dia menjaga ikhtiar, dia bangun pondok pesantren, dia bukannya nggak suuzon sama pejabat, dia nggak silakan kalau yang lain, tapi pondok pesantren saya haramkan untuk mendapatkan bantuan dari mereka. Begitu dia, subhanallah. Kenapa dia haramkan itu? Ini hanya bentuk ikhtiar. Kalau yang lain terserah, saya bukan yang ngelarang, silakan kalau yang lain, tapi khusus buat pondok pesantren saya haramkan itu untuk mendapatkan bantuan daripada mereka. Kenapa? Saya nggak tahu dari mana datangnya itu uang dia. Paham tuh maksudnya? Jangan sampai ini masuk kepada barang-barang yang jangankan lagi yang haram, yang subhat saja mereka tidak mau. Begitu ulama-ulama yang apa namanya, yang lurus, hati-hati namanya. Itu namanya ikhtiar. Kagak main langsung main ini aja, ya. Nggak taunya dari konsorsium 303. Tahu nggak konsorsium 303? Ya Allah, nggak taunya dari dia, Pak. Bos judi online dikirimin ke kita ini, kita mah bangga aja, seneng aja, nggak taunya begitu. Pantas banget itu. Santri kok susah amat ngapalnya ini bebel banget romanya. Kenapa? Yaitu wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak itu dengan yang apa? Masya Allah, berat untuk yang begitu, jarang. Ya, sekarang kalau mau cepet, ya udah terima aja. Yang penting bangunan berdiri kelak. Ya, kayak begitu. Keikhtiatan kita ini yang perlu kita jaga. Itulah yang dilakukan. Makanya faman kana lahu malu kasirun, ya, maka barang siapa yang adalah padanya itu harta yang banyak, fa ni'mal malu salihu lirrajulis saleh. Manakala harta yang banyak itu dipegang oleh orang yang soleh, pasti dikeluarkannya juga pada jalan-jalan yang baik apa yang jelek? Pasti yang baik. Pasti yang baik dikeluarkan. Itulah sebaik-baiknya harta, katanya subhanallah. Wakila lil alim, dan ada seorang alim ditanya, katanya, bima adraktal ilma. Nah,
Ada seorang alim ditanya, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu? Tuan, mohon maaf Tuan Guru, dengan sebab apa Tuan bisa menguasai ilmu seperti ini? Kok kelihatannya Tuhan ini Masya Allah, ilmu ini pintar, ini pintar segala macam. Bima adraktal ilma, dengan sebab apa katanya? Apa? Qala, kata orang alim itu, bi'abin ghaniyin. Sebabnya karena bapak saya orang kaya. Sebabnya karena bapaknya orang kaya. Gitu. Li'annahu yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Gitu katanya. Ya. Sebab seorang ayah yang kaya itu dengan kekayaannya, dia li'annahu yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli, dia banyak melakukan amal-amal kebaikan terhadap ahli-ahli ilmu dan juga daripada keutamaan-keutamaannya. Masya Allah. Ente bisa jadi begini dari mana? Babaannya kaya. Babaannya kaya, alhamdulillah. Itu kontrakan ada 230 pintu. Bapak ada kaya, makanya dia karena memang kaya akhirnya apa katanya? Li'annahu yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Dengan sebab kekayaan yang orang tua aneh punya, aneh bisa menambah kebaikan-kebaikan baik buat diri aneh, begitu juga buat ahli-ahli ilmu. Subhanallah. Dengan duit yang banyak, alhamdulillah bisa belajar, bukan hanya di kampung. Saya bisa ke pondok pesantren, bukan hanya pondok pesantren, saya bisa belajar ke negeri lain. Ya, kita berangkat pergi ke Mekah, berangkat kita belajar di Yaman, berangkat di Mesir, karena duitnya banyak, karena bapaknya kaya. Tuh, jadi bisa begitu. Saya bisa bersedekah dengan uang itu, bisa berbuat kebaikan kepada siapa? Ahlal ilmi, kepada ahli ilmu, kepada para ulama. Saya berbuat kebaikan, karena berbuat kebaikan kepada para ulama punya nilai yang besar. Keberkahan bukan hanya dapat pahala, tapi keberkahan dapat, doa dapat, kemanfaatan dari mereka. Itu yang dilakukan oleh mereka. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena kata dia berbuat kebaikan itu bisa menyebabkan ziyadatil ilmi, bertambahnya ilmu. Dengan berbuat kebaikan itu insya Allah akan menyebabkan bertambahnya apa? Ilmu. Ya, dengan bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala ni'matil akli wal ilmi, karena sesungguhnya tanda rasa syukur berbuat kebaikannya itu ketika dia bersedekah, ketika dia berbuat kebaikan, sebagai tanda rasa syukurnya ala ni'matil akli wal ilmi, ya, untuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat akal dan nikmat ilmu. Wa annahu sababu ziyadah, dan itulah sebabnya yang bersyukur itu bisa menambahkan daripada ilmu yang dia dapatin. Kan syukur itu akan ditambahin nikmatnya oleh Allah kalau dia bersyukur. Makanya ada kalimat gini loh, hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha wa afdalu doa alhamdulillah. Ada hadis di dalam kitab yang disusun oleh Syekh Jalaluddin bin Abu Rahman Abu Bakar As-Suyuti, beliau tuliskan afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Yang paling afdal, sebaik-baiknya zikir itu adalah kalimat apa? La ilaha illallah. Itu kalimat yang paling terbaik. Kenapa? Li'annahu kalimatut tauhid. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Masya Allah. Dengan kalimat la itu yang paling terbaik dalam berzikir, la ilaha illallah. Tuh. Dengan sebab kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan angkat derajatmu, dikuatkan imanmu, katanya di situ. Di dunia kamu akan mendapat ketenangan. Kenapa? Karena la ilaha illallah kalimatut tauhid di dunia. Nanti di akhirat engkau akan mendapatkan cahaya yang luar biasa, katanya. Subhanallah. Nih kita terang begini enak Pak, tapi nanti yaumul kiamah dibangkitkan kita dari alam kubur,
keadaannya begitu gelap yang amat sangat menakutkan pada saat itu. Tapi kata Nabi, man qala la ilaha man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca ya setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, barang siapa yang membaca setiap harinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali saja dia baca, maka nanti dibangkitkan dia dari alam kuburnya. Pada saat itu wa wajhuhu kan badri, akan menjadi terang benderang seperti cahaya bulan purnama nanti di sana. Ketika dibangkitin, orang pada kegelapan, kita enggak, terang. Kenapa? Karena ada yang menerangin, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali kita baca? 100 kali kita baca dalam satu hari. Maka Allah janji, Nabi Muhammad menjanjikan itu. Tapi kalimat afdalud doa alhamdulillah. Kalau afdalul zikri tadi kalimat apa? La ilaha illallah. Wa afdalul doa, dan sebaik-baiknya, seafdol-afdolnya doa itu kalimat alhamdulillah. Itu paling baik. Yang namanya doa itu adalah apa? Permohonan, ya, permintaan, itu yang namanya doa. Jadi doa itu adalah permintaan. Munajat, permohonan, itu doa. Nah, di dalam doa kita bermohon kepada Allah. Allah akan memberikan kita manakala kita bersyukur. Manakala kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kita. Karena Allah pernah berjanji dalam Al-Quran, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu, katanya. Ya, jikalau kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat itu. Nah, makanya dalam doa itu yang paling afdol adalah alhamdulillah. Berarti kalau alhamdulillah itu menandakan orang itu bersyukur atau tidak? Hah? Bersyukur. Makanya diawali dengan kata alhamdulillah. Karena dia sudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan dia, yaitu Allah akan kabulkan permohonannya. Paham gak tuh maksudnya? Itulah makna afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia kalimatut tauhid. Tapi sebaik-baiknya doa, sebaik-baiknya permohonan adalah alhamdulillah. Kenapa? Supaya kamu dikabulkan itu doa. Syukuri, maka Allah akan tambahkan apa yang kamu mau. Allah akan berikan apa yang kamu mau, yaitu dengan ucapan alhamdulillah. Subhanallah. Nah, fa innahu sababu ziyadatil ilmi li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi. Karena bahwasanya berbuat kebaikan itu kepada ahli ilmi, berbuat sedekah kepada guru, kepada ulama, para ahli-ahli ilmu, ya, dan juga keutamaannya itu fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena sesungguhnya itu akan menyebabkan bertambahnya apa? Ilmu. Li'annahu syukrun, karena bahwasanya hal yang seperti itu adalah tanda syukur ala nikmatil akli wal ilmi, ya. Wa annahu sababu ziyadah, dan bahwasanya itu pun jadi penyebab bertambahnya ilmu, ya, dengan mengucapkan syukur tuh tadi. Maka disuruh kita untuk berbuat kebaikan, ya, kepada bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar bersungguh-sungguh, tapi juga kita tadi disuruh untuk memperbanyak diskusi, memperbanyak berdialog, bertukar pikiran tentang ilmu. Kemudian juga kita dianjurkan supaya mendapatkan kemudahan ilmu. Juga kalau kita punya rezeki adalah kita ngapain? Bersedekah, karena dengan sedekah itu akan menambahkan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dengan sebab apa tuh tadi? Sedekah, ya. Dengan sebab sedekah, fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena sesungguhnya dengan hal yang seperti itu bisa menjadi sebab bertambahnya ilmu. Tuh, dengan kita bersedekah. Makanya ada hadis, mana qasamalun min shadaqatin bal yasdad bal yasdad. Berapa kali Nabi bilang? 3 kali tuh. Mana qasamalun
min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Akan bertambah tuh. Ya, sedekahnya kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Memang di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, beliau menuliskan tuh di situ tuh, ya, satu perkataan dari seorang ulama bernama Imam Suyuti. Imam Suyuti pernah memberikan gambaran, katanya sedekah itu mempunyai 5 faedah. Ya, sedekah yang dikeluarkan ada kelasnya. Allah akan lipat gandakan sedekah menjadi 10 kali lipat. Sedekah nih, Allah akan lipat gandakan itu sedekah 10 kali lipat manakala sedekah itu diberikan kepada orang yang sehat walafiat tapi miskin. Paham nggak? Ya, ada orang, maaf ucap nih, ada tukang minta-minta datang ke kita, badannya sehat nggak? Badannya sehat nggak? Sehat. Tapi karena dia lemah, karena dia miskin, kita kasih tuh sama dia. Nah, katanya kita sedekah sama orang yang seperti itu, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya. Yang kedua, Allah akan lipat gandakan sedekah kita menjadi 100 kali lipat. Buat siapa? Kalau kita sedekah, buat orang, maaf, yang cacat. Ya. Bukan ini 90.000 kali lipat. Tadi kan 10, ini 90.000 buat orang yang cacat. Buta matanya tapi miskin, lemah. Nah, kalau tadi orang yang badannya sehat, dikasih 10 kali lipat. Tapi buat orang yang seperti itu, ya, Allah kasih 90 kali lipat sedekah untuk orang yang cacat tapi miskin, lemah. Yang ketiga, kata Imam Suyuti, dituliskan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, adalah sedekah yang pahalanya 900 kali lipat. Pertama 10 kali lipat buat orang yang sehat walafiat tapi miskin. Yang kedua, Allah lipat gandakan 90 kali lipat sedekahnya itu buat orang yang bersedekah kepada orang miskin dan cacat. Ya. Yang ketiga, katanya sedekah itu Allah akan lipat gandakan menjadi 900 kali lipat. Buat siapa? Kita sedekahkan untuk kerabat kita, saudara kita yang miskin, yang lemah, ada encang-encing kita. Paham tuh maksudnya? Ya. Ada kerabat kita yang susah, kita sedekahin sama dia, maka kita mendapatkan 900 kali lipat. Itu lebih tinggi nilainya daripada kita bersedekah sama orang yang cacat tadi. Mau tanya, orang yang kita sedekah sama orang yang cacat lebih tinggi nilainya dibandingkan sama orang yang sehat tapi miskin. Paham gitu ya? Tapi ada lagi yang keempat, katanya Allah akan berikan kepada dia sedekahnya mempunyai nilai sampai 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat buat siapa? Kata Imam Suyuti, buat sedekah. Kalau tadi sedekahnya buat kerabat kita, 900 kali lipat. Buat kerabat kita nih, kerabat, paham kerabat ya? Encang-encing kita, saudara-saudara kita yang dulur kita yang lebih dekat hubungannya, tapi dia susah, itu kita sedekah sama dia, Allah kasih 900 kali lipat Allah berikan. Tapi ada, kata Imam Suyuti, yang keempat, Allah akan lipat gandakan sedekah itu sampai 100.000 kali lipat ketika engkau bersedekah. Buat siapa? Buat kedua orang tuamu yang susah. Ketika engkau bersedekah buat ayahmu, ibumu, ya, kita berikan sedekah kepada dia, Allah lipat gandakan itu nilainya menjadi 100.000 kali lipat. Tapi ada yang lebih tinggi, kata Imam Suyuti. Ini yang berkaitan dengan pelajaran kita, yaitu Allah akan lipat gandakan nilainya menjadi 900.000 kali lipat sedekahnya ketika kita bersedekah kepada para ahli ilmu, para guru, para ahli-ahli fikih.
Allah akan lipat gandakan itu semua menjadi yang tertinggi 900.000 kali. Allah berikan kepada dia ganjarannya. Subhanallah. Kenapa? Karena dengan ulama itulah kita jadi bisa berbakti sama orang tua. Gara-gara ulama kita jadi bisa sholat. Gara-gara ulama kita bisa mengerti mana yang halal, mana yang haram. Gara-gara ulama kita bisa kenal Allah, kita bisa kenal Rasulullah. Karena sebabnya adalah ulama. Maka ketika kita berbuat kepadanya, itu fa'innahu sababu ziyadatil ilmi, dan itu bisa menjadikan sebab dia menambahkan mendapatkan ilmu katanya. Ya, Masya Allah. Qala Abu Hanifah, ya, ditanya Abu Hanifah, berkata ini Abu Hanifah, apa katanya? Innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri. Sesungguhnya aku memperoleh ilmu itu adalah dengan banyak memuji, bilhamdillah, memuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama fahimtu wa wufiqtu ala fikhi wa hikmatin. Ketika ya, setiap aku mendapatkan pemahaman, aku bisa menguasai ilmu fikih dan hikmah, maka aku pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan aku mengucapkan fakultu, maka aku mengucapkan ketika aku mendapatkan ilmu yang baru, ketika aku menambah ilmu yang baru, fakultu, maka aku ucapkan alhamdulillahi ta'ala, ya, maka aku mengucapkan alhamdulillah, ya, fa'azdada ilmi, lalu dengan ucapan alhamdulillah maka bertambahlah ilmu kepadaku. Karena aku sudah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah tambahkan lagi ilmuku. Makanya selesai ngaji kita baca apa? Alhamdulillah. Itu tandanya kita bersyukur. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat itu, maka Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu pandai bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu, insya Allah. Ya, Al-Fatihah. Na'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.